Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema homili saya sore ini tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah bukanlah sebuah tema yang gampang. Maka pertanyaannya, bagaimana supaya kerajaan Allah yang sulit dimengerti ini bisa sedikit lebih gampang kita mengerti? Sebab kerajaan Allah itu sungguh-sungguh sebuah kerajaan yang hadir di dunia ini. Dan bagaimana kita bisa merasakan bahwa kerajaan Allah sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh hadir, dan kita bisa merasakannya. Bagaimana supaya Allah yang adalah Raja, kehadirannya, karya-karyanya bisa kita rasakan, bisa kita alami dalam keseharian kita. Sabda Tuhan yang kita dengar hari ini akan membantu kita untuk mengerti tentang kerajaan Allah itu seperti apa dan bagaimana kerjanya. Dalam bacaan pertama disampaikan gambaran tentang pucuk aras. Dikatakan begini dalam bacaan pertama, Yeskiel bab 17 ayat 22 sampai dengan 23. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang perlu kita lihat ialah tentang pucuk pohon aras. Kita tidak perlu bingung dengan pohon aras itu seperti apa. Ya. Yang penting pucuknya itu dipotong, kemudian ditanam di atas gunung Israel. Dikatakan bahwa pucuk yang paling ujung dan masih muda itu menjadi pohon aras yang hebat. Tumbuh menjadi pohon aras yang hebat. Sehingga segala macam burung dan unggas tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Pertanyaannya, siapa yang melakukan ini? Sehingga pucuk pohon aras yang ditanam dan setelah itu ditinggal pergi, bisa menjadi pohon aras yang hebat, yang cabang-cabangnya bisa menjadi tempat bernaung bagi
segala macam burung dan unggas. Siapa yang bekerja di balik pertumbuhan pucuk pohon aras itu? Jawabannya satu, Allah yang mengerjakannya. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bacaan Injil, Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu seperti benih. Dikatakan dalam Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 29. Kerajaan Allah itu seumpama benih. Benih itu bertunas dan tumbuh, lalu mengeluarkan buah. Siapa yang bekerja di balik tumbuhnya benih yang kecil itu sampai mengeluarkan buah? Jawabannya satu, Allah yang bekerja. Allah yang memberi pertumbuhan. Lalu pada ayat-ayat berikutnya, Yesus berkata, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Lalu Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Biji ini adalah biji yang paling kecil di antara biji-biji sayuran yang lain. Tetapi biji yang paling kecil ini ketika ditanam, tumbuh, lalu mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Pertanyaannya sama, siapa yang bekerja di balik pertumbuhan benih biji sesawi yang sangat kecil itu? Jawabannya sama, Allah. Allah yang memberi pertumbuhan atas biji sesawi yang sangat kecil itu sampai mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara bisa bernaung di antara cabang-cabang itu. Dari tiga gambaran ini, menurut hemat saya, menjadi jelas apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Bahwa ternyata secara tersembunyi, secara tidak kelihatan, Allah itu ada. Allah itu hidup. Allah itu bekerja. Allah itu memberikan pertumbuhan. Allah itu mendatangkan buah atas apapun yang ditanam. Sehingga berguna bagi yang menanam atau juga berguna bagi orang lain. Berguna bagi yang lain, termasuk binatang pun bisa memanfaatkannya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini yang paling penting adalah percaya. Percaya akan Allah. Meskipun dia tidak kasat mata, meskipun dia tidak kelihatan, tetapi ia terus bekerja. Ia terus bekerja di dalam kita. Dia terus bekerja bersama kita. Dia terus bekerja di antara kita untuk mendatangkan apa yang baik untuk kita, apa yang baik untuk kesejahteraan hidup kita. Juga mendatangkan apa yang baik bagi orang lain. Allah bisa bekerja dalam diri kita, dalam diri siapapun. Sehingga hidup kita, karya kita sungguh-sungguh berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, mulai kemarin pagi sampai besok, anak-anak kita Bina Iman Remaja mengadakan acara weekend di Sukabumi, di sebuah tempat yang terpelosok, yang tidak ada sinyal. Dari para peserta weekend bir ini, ada sekitar 5 anak yang difabel. Ada 5 anak yang difabel. Pertanyaannya, kok bisa para pendamping, para pembina dan panitia bersedia untuk menerima anak-anak yang difabel untuk ikut weekend di tempat yang jauh? Siapa yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka welcome, mereka terbuka terhadap anak-anak yang difabel untuk join, untuk bergabung dengan anak-anak yang lain dalam acara weekend itu? Apa yang menggerakkan mereka untuk berani memberikan perhatian lebih? Entah di saat kegiatan atau di saat anak-anak istirahat. Jawabannya satu, Allah yang bekerja di dalam diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa kalau mereka membuka hati, Allah akan campur tangan. Allah akan ikut menghandle anak-anak yang difabel ini. Sehingga semua bisa mengikuti acara dengan baik. Contoh lain, dalam pantauan saya selama ini, ada beberapa keluarga yang anggotanya difabel. Dan mereka menutup diri untuk tidak pernah mengajak anggota keluarga yang difabel untuk ikut misa di gereja ini. Meskipun sudah diajak, sudah dihimbau untuk mengajak anggota keluarga dalam misa bersama keluarga-keluarga difabel. Namun dalam perkembangan berikutnya, mereka bisa membuka diri, mengajak anggota keluarga yang difabel, anaknya yang difabel, untuk ikut misa
tanpa merasa malu bahwa anggota keluarganya, bahwa anaknya difabel. Siapa yang menggerakkan mereka ini sehingga tidak perlu merasa malu bahwa ada anggota keluarganya yang difabel? Berani mengajak untuk ikut misa di tempat ini. Jawabannya satu, Allah bekerja di dalam mereka, menggerakkan hati mereka untuk tidak malu. Sebab anak yang difabel ini juga adalah anak-anak Allah. Sebelum dibaptis, dia adalah anak dunia. Tetapi setelah dibaptis, dia menjadi anak Allah. Sama seperti kita yang lain. Contoh lain lagi. Di antara umat kita ini, ada keluarga yang anggota keluarganya yang difabel lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang difabel. Bagaimana mereka ini bisa mendampingi anak-anak yang difabel 24 jam setiap hari? Kok bisa? Mereka punya kesabaran yang luar biasa untuk mendampingi, untuk merawat, untuk mendidik, untuk mencintai. Apa yang menggerakkan mereka? Siapa yang menyanggupkan mereka untuk bisa mendampingi, merawat anak-anak dalam keluarga? Jawabannya satu, Allah. Allah bekerja dalam diri mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang percaya akan penyelenggaraan Allah dalam hidup mereka. Maka dalam refleksi saya, mereka para orang tua yang anggota keluarganya difabel, yang dengan sabar, yang dengan penuh kasih mendampingi, mendidik, merawat, mencintai mereka adalah saksi-saksi iman yang heroik. Karena tidak semua orang bisa, mampu, dan sanggup. Yang tahu bahwa anaknya difabel lalu ditinggal pergi juga ada. Maka kalau mereka dengan penuh kasih sayang mau merawat, mau menjaga, mau mendidik, itu karena Allah yang mereka imani sungguh-sungguh ada. Allah yang sungguh-sungguh hidup, Allah yang sungguh-sungguh memampukan mereka untuk seperti biji sesawi yang tumbuh menjadi besar dan bisa menjadi tempat bernaung dengan aman bagi anak-anak yang notabene difabel dalam keluarga. Kita pun sebagai umat paroki ingin bertumbuh seperti biji sesawi yang makin besar dan cabang-cabangnya menjadi tempat bernaung bagi semua dan merasa aman. Maka penyelenggaraan misa bersama keluarga dan anggota yang difabel setiap minggu ketiga di misa minggu sore adalah sebuah bentuk keterbukaan kita sebagai umat Allah yang mau menerima, merangkul semua
apa adanya dengan berbagai kondisi fisik mereka yang berbeda. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita terus bertumbuh menjadi makin besar dan makin kuat, ditopang oleh iman yang hidup. Karena percaya Allah menyertai kita, Allah terus memberikan pertumbuhan kepada kita untuk menjadi makin hari makin kokoh dan kuat, sanggup menghadapi aneka pengalaman hidup sehari-hari. Persis seperti yang dialami oleh Rasul Paulus yang kita dengar dalam bacaan yang kedua, 2 Korintus bab 5 di ayat 7, Paulus bilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Dan ini yang saya lihat dalam keluarga-keluarga difabel. Mereka hidup karena percaya akan Allah yang menyertai mereka, yang menyanggupkan mereka untuk merawat anggota keluarga yang difabel. Dan iman kepercayaan yang hidup itu yang membuat mereka tabah, sanggup untuk memikul salib bersama Kristus. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita hayati iman kepercayaan kita kepada Allah, supaya kita pun juga mampu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya bahwa Allah sungguh-sungguh terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya kalau kita percaya, kita akan mengalami bahwa kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir di bumi ini. Bahkan dalam keluarga kita masing-masing, seperti yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Sungguh-sungguh datang, sungguh-sungguh hadir, karena Allah meraja, Allah hidup, Allah selalu menyertai kita. Tuhan memberkati.